Banyak orang mengira kunci keluar dari kemiskinan dan lilitan utang adalah dengan bekerja lebih keras dari biasanya. Namun kisah nyata dari seorang pedagang kecil di sudut jalan ini membuktikan hal yang sebaliknya. Di saat hidupnya berada di titik paling kritis, utang menumpuk dan warungnya sepi, ia justru menemukan sebuah rahasia langit setelah ajan maghrib berkumandang. Bukan dengan amalan yang berat, melainkan sebuah konsistensi sederhana yang mengubah total garis hidupnya, membuat dagangannya mendadak ramai, mendatangkan ketenangan jiwa, dan membuka keran rezeki dari arah yang tak pernah ia duga. Apa sebenarnya yang ia lakukan di atas sajadahnya? Mari kita bongkar rahasia spiritual ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada henti-hentinya mengucurkan nikmat, hidayah, serta kesehatan kepada kita semua hingga detik ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terparipurnakan kepada junjungan agung kita, teladan terbaik sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Amma ba'du. Saudaraku, sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, semoga ketenangan batin, kelapangan rizki, serta keberkahan hidup selalu menyelimuti hari-hari kita dimanapun Anda berada. Pernahkah terlintas di benak kita sebuah pertanyaan yang mendasar ketika melihat realitas kehidupan di sekitar kita? Mengapa ada sebagian orang yang tampaknya menjalani hidup dengan begitu ringan, tenang, dan seolah-olah setiap urusannya mengalir tanpa hambatan, sementara di sisi lain tidak sedikit pula orang yang terus-menerus dirundung rasa cemas, didera kesulitan yang bertubi-tubi, dan merasa beban hidupnya kian hari kian menghimpit, padahal mereka sudah bekerja siang dan malam. Jawabannya ternyata seringkali bukan terletak pada seberapa melimpah harta kekayaan materi yang mereka miliki, melainkan karena konsistensi mereka dalam menjaga amalan-amalan sunnah yang kerap kita lupakan dan kita anggap remeh. Salah satu rutinitas ibadah yang memiliki dampak spiritual luar biasa adalah membiasakan diri melantunkan 2 surah khusus ketika mendirikan ibadah sholat. Muncul sebuah rasa penasaran di dalam hati kita. Surah apa sajakah itu? Dan apakah benar dengan merutinkan bacaan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan jalan kemudahan bagi setiap jengkal urusan kita? Mari kita selami pembahasannya bersama-sama pada majelis ilmu yang penuh berkah di ruang serambi surga ini. Adapun pertemuan kita kali ini akan mengusung sebuah tema yang sangat esensial bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai kebiasaan mulia membaca 2 surah pilihan saat melaksanakan sholat maghrib sebagai wasilah datangnya pertolongan dan kemudahan hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita renungkan kembali dengan kacamata iman, ibadah sholat maghrib memang posisi yang sangat istimewa dalam siklus waktu harian seorang muslim. Waktu maghrib menjadi sebuah garis pembatas yang sakral
antara berakhirnya hiruk pikuk aktivitas siang hari dan dimulainya keheningan malam. Momentum transisi ini sejatinya merupakan salah satu waktu yang sangat mustajab dan sangat dianjurkan bagi setiap hamba untuk memperbanyak untayan doa serta mempererat kedekatan dengan Sang Pencipta. Dan perlu kita sadari bahwa setiap bait bacaan yang kita lafazkan di dalam gerakan sholat pada hakikatnya adalah bentuk penghambaan dan permohonan yang suci. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan teladan kepada umatnya agar selalu memperindah kualitas sholat kita. Salah satunya adalah melalui pemilihan surah-surah Al-Quran yang kita baca setelah surah Al-Fatihah. Berdasarkan berbagai literatur dan riwayat yang sahih, para ulama memberikan penjelasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan membaca surah-surah yang berdurasi pendek ketika beliau mengimami atau melaksanakan sholat maghrib. Penjelasan yang senada juga diulas secara mendalam di dalam sebuah kitab fikih kontemporer yang sangat monumental, yaitu Fikih Islam wa Adilatuhu, yang disusun oleh ulama besar Syekh Wahbah Al-Julaihi. Di dalam kitab tersebut ditegaskan bahwa hukum membaca surah-surah pendek pada saat melaksanakan sholat maghrib adalah sunnah. Artinya adalah barang siapa yang melaksanakannya dengan penuh keikhlasan akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sementara bagi yang tidak mengamalkannya tidak akan menanggung dosa. Landasan ibadah ini diperkuat oleh sebuah riwayat hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan kesaksiannya mengenai bagaimana tata cara sholat yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan asbaha salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min fulanin qala Sulaimanu ahadur ruwati kana yutilu raq'atainil ulayaini minaz zuhri wa yukaffilul ukhrayaini wa yukaffilul asra wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassali wa yaqra'u fil isya'i bi wasatil mufassali wa yaqra'u fis subhi bi tuwalil mufassali, yang artinya adalah dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang sholatnya lebih mirip dengan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada si fulan. Sulaiman atau salah seorang perawi berkata, orang tersebut memperpanjang 2 rakaat pertama sholat duhur dan meringankan 2 rakaat terakhirnya. Ia meringankan sholat asar, membaca surah-surah pendek Al-Mufassal pada sholat maghrib, membaca surah-surah pertengahan Al-Mufassal pada sholat isya, dan membaca surah-surah panjang Al-Mufassal pada sholat subuh. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1802 dinilai sahih oleh Al-Albani. Saudaraku sekalian, sudah menjadi ketetapan dan sunnatullah bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan diuji dengan berbagai macam urusan dan problematika hidup. Ada di antara kita yang saat ini sedang memeras keringat dan berjuang keras demi menjemput rezeki yang halal, demi menyambung hidupnya. Ada pula yang mungkin tengah dirundung badai permasalahan di dalam kehidupan rumah tangganya. Sebagian lagi mungkin sedang diuji dengan penyakit yang menahun dan tak kunjung sembuh hingga mendambakan kesembuhan.
atau seorang tua yang tiada henti memohon agar putra-putrinya tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah, bahkan tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang merasa sudah menghadapkan wajah, bersujud dan menangis setiap malam dengan untayan doa, namun merasa seolah-olah jalan keluar yang dinantikan belum juga kunjung tiba. Pertanyaannya kemudian, adakah sebuah amalan yang ringan untuk kita dawamkan agar pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi semakin dekat dengan kehidupan kita? Ternyata rahasia besar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa amalan-amalan yang tampak kecil dan sederhana, namun dikerjakan secara konsisten atau istiqomah, memiliki kedudukan yang teramat agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai sebuah ibadah tidak melulu diukur dari seberapa panjang atau seberapa berat amalan tersebut, melainkan dari kadar ketulusan hati serta kesungguhan jiwa dalam menghambakan diri kepadanya. Melalui momentum sholat maghrib yang penuh dengan keberkahan ini, kita diajak untuk memahami lebih dalam mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya membaca surah-surah pendek. Kita juga akan menggali lebih jauh tentang mutiara hikmah yang terkandung di dalam surah Al-Insyirah dan surah Al-Fil. Melalui pemahaman yang utuh terhadap makna kedua surah tersebut, hati kita diharapkan mampu bertransformasi menjadi pribadi yang kokoh dan senantiasa menaruh keyakinan penuh bahwa janji pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah keniscayaan yang nyata. Sebagai bahan renungan dan motivasi bagi jiwa kita, ada sebuah kisah nyata penuh inspirasi yang layak kita petik hikmahnya. Dikisahkan, terdapat seorang pedagang kecil yang menyambung hidup dengan membuka sebuah kedai sederhana di sudut jalan. Kehidupan ekonominya berjalan dengan sangat pas-pasan. Bahkan tidak jarang ada hari-hari kelam di mana dagangannya sama sekali sepi dari pembeli. Beban utang pun perlahan mulai menumpuk dan mencekik jiwanya. Sementara tuntutan kebutuhan operasional keluarga tidak bisa ditunda. Kondisi tersebut membuatnya sering meneteskan air mata di atas sajadah malamnya, merasa bahwa ruang gerak kehidupannya kian hari kian menyempit. Hingga pada suatu hari, langkah kakinya membawa ia menghadiri sebuah majelis taklim di sebuah masjid. Sang guru agama saat itu memberikan nasihat yang sangat mendalam, bahwa seorang hamba yang beriman tidak selayaknya hanya menuntut kemudahan hidup kepada penciptanya, melainkan ia harus terlebih dahulu membenahi kualitas ibadah solatnya dan mulai membangun interaksi yang intim dengan Al-Quran melalui perenungan maknanya. Kalimat luhur dari sang ustadz rupanya bergetar hebat di dalam dadanya. Sejak detik itu, sang pedagang berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi menunaikan sholat maghrib dengan tergesa-gesa. Ia mulai melantunkan surah-surah pendek dengan bacaan tartil, meresapi setiap jengkal maknanya ke dalam kalbu, serta memperpanjang durasi doa dan munajatnya setelah salam. Beliau tidak pernah memandang rutinitas ini sebagai sebuah mantra instan yang ajaib, melainkan murni sebagai jembatan untuk memperbaiki hubungan spiritualnya yang sempat renggang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pun terus bergulir, dan tanpa ia sadari, perlahan namun pasti, kehidupannya mengalami transformasi yang luar biasa. Usaha dagangnya mulai dikenal luas, pelanggan berdatangan, dan yang paling menakjubkan bagi dirinya bukanlah sekedar grafik rezeki yang melonjak, melainkan hadirnya rasa damai dan ketenangan yang tak ternilai di dalam hatinya. Ketika orang-orang di sekitarnya bertanya tentang apa rahasia di balik keberhasilannya, ia tersenyum dan menjawab bahwa hal itu terjadi bukan karena ia membaca surah tertentu lalu uang datang secara otomatis,
Namun sejak ia memperbaiki sholatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sifat sabar, kejujuran, semangat kerja yang baru, serta keyakinan mutlak bahwa skenario pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan datang tepat pada waktunya. Dari kisah inspiratif tadi, kita dapat menarik sebuah benang merah yang sangat berharga, bahwa hakikat kemudahan hidup itu tidak pernah diukur dari nominal harta bendanya, melainkan dari aspek ketentraman jiwa serta keberkahan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berkomitmen penuh untuk menjaga kehusyuan sholat dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan kacamata keimanan, maka kita sedang mengundang bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntun setiap langkah kita menuju ridhonya. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan hamba yang setia menjaga tiang agama, mencintai kalam-kalam suci Al-Quran, dan senantiasa dinaungi oleh pertolongan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita memahami bersama betapa krusialnya menjaga kualitas sholat dan memperbanyak tadabbur Al-Quran, mungkin timbul sebuah pertanyaan praktis di dalam benak kita tentang bagaimana langkah nyata untuk mengimplementasikannya secara konsisten dalam ibadah sholat maghrib kita. Langkah pertama yang harus kita benahi adalah meluruskan orientasi niat kita, bersihkan hati kita dari menjadikan ibadah sholat sekedar sebagai alat transaksional untuk memburu keduniawian semata. Tegakkan sholat kita murni karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersujud mutlak demi menggapai kasih sayangnya. Adapun bonus berupa kelancaran rizki, kesuksesan dalam berniaga, kesehatan fisik, serta terpenuhinya kebutuhan hidup harian adalah buah dari karunia yang kita harapkan mengalir dari kemurahannya. Langkah kedua adalah dengan disiplin menegakkan sholat di awal waktu. Begitu kumandang azan mengangkasa, segeralah tinggalkan segala urusan duniawi untuk memenuhi panggilan suci tersebut. Hindari kebiasaan buruk menunda-nunda waktu sholat tanpa adanya ujur syar'i yang mendesak. Sebab indikator utama kecintaan seorang hamba kepada penciptanya tercermin dari seberapa respek ia dalam menjaga waktu-waktu sholatnya. Langkah ketiga, setelah kita menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah, sambunglah dengan melantunkan surah pendek disertai kehusuan yang mendalam. Kita dapat mengamalkan surah Al-Insyirah pada rakaat yang pertama, kemudian memilih surah Al-Fil untuk dibaca pada rakaat yang kedua. Kedua surah ini merupakan bagian dari juz ammah yang sangat akrab di telinga dan mudah untuk kita hafalkan. Namun poin utamanya bukan sekedar terletak pada lancarnya lisan membaca, melainkan pada kemampuan hati untuk menghidupkan maknanya. Tatkala lisan kita mengalirkan ayat-ayat surah Al-Insyirah, tanamkan keyakinan yang menghujam ke dalam jiwa kita bahwa di balik setiap kesulitan yang mendera, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti telah menyiapkan kemudahan yang beriringan, persis seperti apa yang telah dijanjikannya di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat ke-5 dan ke-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya adalah karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Begitu pula saat kita membaca surah Al-Fil, hidupkan kembali memori sejarah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kuasa yang mutlak untuk menolong hamba-hambanya yang beriman dengan menggunakan cara-cara yang berada di luar batas nalar manusia. Bahkan sanggup menghancurkan pasukan gajah yang kuat hanya dengan kiriman burung-burung yang melempar batu kecil. Kemudian langkah yang keempat,
yang tidak kalah penting adalah jangan terburu-buru beranjak pergi sesaat setelah mengucapkan salam. Sediakan waktu khusus selama beberapa menit untuk duduk bersimpuh, membasahi bibir dengan kalimat zikir, melantunkan istighfar memohon ampunan, serta mengagungkannya melalui kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Setelah itu, tengadahkanlah kedua tangan dan susunlah kalimat doa dengan penuh harap dan rasa butuh yang teramat sangat. Tumpahkan segala keluh kesah dan hajat kebutuhan kita di hadapannya. Mintalah dengan penuh ketundukan agar Dia berkenan mengurai benang kusut urusan kita, membukakan pintu-pintu rezeki yang halal lagi berkah, menjaga keharmonisan keluarga kita, serta menghapuskan dosa-dosa masa lalu kita. Langkah kelima, dan yang menjadi kunci dari segalanya adalah istiqomah. Jangan hanya bersemangat mengamalkannya dalam hitungan hari. Ketahuilah bahwa jenis amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu dan konsisten, meskipun kuantitasnya sedikit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal ini dalam sabda beliau yang diriwayatkan dari jalur Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wa anna ahabbal a'mali ilallahi adawamuhu wa in qalla. Dan ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari nomor 6465. Sebagai catatan penting yang harus kita dudukkan bersama secara bijak agar tidak terjadi kesalahpahaman, perlu dipahami bahwa tidak ditemukan satupun dalil atau hadis sahih yang secara spesifik menggaransi bahwa membaca surah Al-Insyirah dan surah Al-Fil secara khusus di dalam sholat maghrib otomatis akan membuat semua problematika hidup kita langsung sirna. Adapun tuntunan yang disunahkan secara umum adalah membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat kita dengan mengutamakan pemilihan surah-surah yang pendek, khususnya saat mendirikan sholat maghrib, selaras dengan kebiasaan yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau. Oleh sebab itu, luruskan tauhid kita. Jangan pernah menyandarkan harapan dan ketergantungan kita kepada wasilah surahnya, melainkan gantungkanlah seluruh puncak harapan dan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menurunkan mukjizat Al-Quran tersebut. Apabila kita mampu menjaga konsistensi sholat kita dengan asas keikhlasan, terus berusaha memperbaiki kualitas akhlak, berikhtiar di alam nyata dengan sungguh-sungguh, serta mengiringinya dengan doa yang tiada putus, maka percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan solusi terbaik pada momentum waktu yang paling tepat menurut pilihannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengkaruniakan kekuatan kepada kita agar menjadi hamba-hamba yang teguh pendirian dalam menjaga sholat, memiliki kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran, serta selalu dilimpahi kemudahan dan keberkahan dalam mengarungi setiap jengkal fase kehidupan ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian, mari kita jadikan momentum ibadah sholat maghrib mulai hari ini sebagai titik balik untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah Al-Quran dengan penuh penjiwaan, hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah sesuai dengan tuntunan syariat yang lurus, serta hiasi setiap tetesan keringat ikhtiar kita dengan untaian doa yang lahir dari ketulusan hati yang paling dalam. Percayalah dengan seyakin-yakinnya, barang siapa yang berkomitmen untuk menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menelantarkannya dan pasti akan menganugerahkan jalan keluar serta kemudahan yang paling indah berdasarkan hikmahnya yang maha luas. Mari kita jadikan sholat maghrib nanti
sebagai momentum titik balik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ingatlah, ketika kita membenahi urusan kita dengan Allah, maka Allah yang akan membereskan seluruh urusan dunia kita. Jika Anda merasa tayangan dari ruang serambi surga ini memberikan setitik cahaya dan manfaat bagi jiwa Anda, mari luangkan waktu 1 detik saja untuk menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang saat ini sedang berjuang menghadapi kerasnya ujian hidup, agar menjadi ladang pahala jariah bagi kita semua. Tuliskan juga doa serta harapan terbaik Anda di kolom komentar, agar bisa kita aminkan bersama-sama. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.